Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arogya paramang labang ti. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka, upasika yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan, memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan dan juga kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik ini, bersama-sama di saat kita akan menyongsong Trisuci Waisak 2564 tahun 2020 yang kurang seminggu lagi, kita senantiasa beraktivitas dengan suasana yang gembira, sukacita, bahagia. Walaupun kita tidak memungkiri di saat dalam kondisi pandemi corona ini, kita ada rasa kekhawatiran, kecemasan, namun hendaknya dengan pengertian-pengertian dhamma yang benar, kita tidak lagi berlarut-larut. Kecemasan, kekhawatiran pasti secara umum kita sebagai manusia biasa kita juga akan mengalami. Namun justru dalam kondisi seperti ini kita harus rubah dan menjadi yang sebaliknya, yaitu penuh dengan spirit kehidupan. Bapak sekalian, kalau kita membicarakan tentang kehidupan itu sungguh luar biasa, pelik, unik. Itulah yang ada dalam setiap sisi-sisi kehidupan di dunia ini. Seringkali disampaikan bahwa kehidupan itu bagikan perjalanan. Kehidupan itu bagikan sebuah pergerakan, dan juga bahkan disampaikan pula bahwa kehidupan adalah sebuah proses, dan kenyataannya adalah demikian, bahwa kehidupan kita ini belum sampai pada titik, seperti halnya sebuah proses yang terus diolah, terus digarap, terus diupayakan untuk menjadi kepada yang kita inginkan. Bapak sekalian, ya, dengan kita memahami bahwa kehidupan ini sebuah proses, sebuah perjalanan, sebuah pergerakan yang terus, yang namanya hidup adalah bergerak itu sendiri, maka pastilah kita tidak akan pernah berhenti. Dan itulah hakikatnya demikian. Seperti hanya pada saat-saat kita bersama ingin menggapai sebuah cita-cita, pastilah kita juga harus mulai dengan upaya-upaya, usaha-usaha. Walaupun kadang-kadang ada kalanya kita ini di saat ingin mencapai, mengharapkan yang kita inginkan, serasa kita seperti belum mendapatkan. Tetapi harus dipahami, ya, ternyata telah banyak yang dicapai. Saya sering gambarkan begini, seperti kalau kita mau ke sebuah tempat, misalnya mana, ke pegunungan, ya. Kalau kita membicarakan mau ke sebuah gunung begitu, apa yang
sudah tersirat dalam pikiran kita, suatu kenyamanan, keindahan, udara yang sejuk. Bahkan kadang-kadang kita berpikir di sanalah kita mendapatkan keindahan-keindahan, bebungaan, pepohonan, buah-buahan dan aneka macam hal-hal yang menyenangkan begitu. Itu yang tergambar di dalam pikiran kita. Sehingga dari situ ya kita memulai langkah-langkah untuk menuju ke sana. Kalau dari Jakarta misalnya menuju ke sebuah pegunungan yang paling dekat saja misalnya ya, ke Bogor misalnya, Bandung ya, minimal membutuhkan 1 jam lebih. Nah, selama perjalanan itu ya sesungguhnya momen dan makna yang tiap langkah waktu dan saat itulah yang sungguhnya telah menjadi hal yang sebenarnya. Tapi apa yang diinginkan, yang diangan-angan seperti tadi, kenyamanan, kesenangan dan lainnya yang nanti ya setelah sampai sana ya, itu yang justru ya bisa-bisa menjadi sebaliknya. Mungkin di antara kita pernah bepergian ke sebuah pegunungan yang sangat terkenal. Misalnya di mana? Di Jawa Timur ada nama Gunung Bromo misalnya. Ya, Bapak sekalian pernah berkunjung ke sana. Benarkah di puncak Gunung Bromo itu yang kita jumpai, yang kita temui seperti yang kita inginkan itu? Ya, ternyata tidak demikian. Apa yang dikatakan sebagai yang indah, yang menyenangkan, bebungaan, bunga-bunga yang bermekaran warna-warni, pepohonan yang hijau, bahkan buah-buahan yang lebat, itu bukan di titik utamanya tadi, bukan di puncak gunungnya sana, tetapi di mana? Di saat justru di lembah-lembahnya. Namun karena di saat kita melalui lembah-lembah itu selalu terngiang-ngiang ingatan pikiran kita adalah nanti, sehingga justru yang sudah kita lewati yang indah-indah tadi menjadi terlewatkan begitu saja. Kita melintasi danau-danau yang begitu sejuk, pepohonan, tanaman, bunga-bunga yang indah mewarna-warni itu di mana didapat? Di dalam perjalanan, bukan di saat terakhir di puncak gunung itu. Nah, seperti itulah sungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sering kita mengatakan, kok saya bekerja keras, kok saya telah begitu gigihnya berupaya, tapi kok sepertinya belum mendapatkan apa-apa. Padahal apa yang kita harapkan, kita inginkan itu sudah diperoleh dari waktu ke waktu. Contoh paling gampang, kalau pada saat ini, hari ini terpikir pertama, ayo kita ke wihara mendengarkan dhamma, berpuja bakti, supaya kita menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Sesungguhnya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu telah diperoleh dari saat pertama terpikirkan tadi. Dari terpikirkan itu akhirnya berkemas-kemas, misalnya mandi dengan ceria, dengan gembira, lalu berangkat bertemu dengan teman, dengan sahabat, baik itu di perjalanan maupun juga di wihara misalnya, atau di satu tempat misalnya. Keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan yang sudah dimulai dari awal itu ya, yang berangsur-angsur sampailah pada di wihara itu penuh dengan kedamaian. Apakah nanti setelah benar
setelah membaca parita, setelah mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, lalu baru mendapatkan yang menyenangkan itu? Belum tentu, justru bisa sebaliknya ya. Kalau yang didiskusikan bersama itu, sharing dhamma itu tidak mengena, artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan, bisa juga bahwa saat akhirnya dalam kondisi hati pikiran yang tidak senang. Tetapi kalau di saat justru membaca parita, meditasi, sharing dhamma dengan penuh sukacita, gembira, bahagia, lah itulah yang terus menerus berangsur-angsur mendapatkan hal-hal yang menyenangkan yang kita inginkan tadi. Bapak sekalian ya, gambaran ini sungguhnya telah begitu mensiratkan di dalam setiap waktu proses kehidupan kita. Kita sering mengalami demikian, bahwa seakan-akan apa yang kita inginkan, kita harapkan itu ya seperti belum mendapatkan. Namun juga harus diingat bahwa kehidupan ini tidak pernah putus. Seringkali memang kita diberikan pengharapan yang luar biasa, yaitu nanti. Dhamma mengingatkan kita, akaliko ehipasiko opanayiko, bahwa dhamma itu memang harus diselami, harus dipraktekkan, namun juga hasilnya itu bukan nanti, saat itu juga. Sama seperti kalau kita makan atau minum saja misalnya apa, minum teh misalnya, itu bukan nanti di saat kita setelah minum lalu baru merasakan oh tehnya pahit, asik atau manis. Saat itu, saat air teh itu menetes di lidah kita, saat itu pula lah kita langsung bisa merasakan oh ini pahit, oh ini manis, oh ini sedap. Langsung. Memang kenapa kita ada kalanya tidak merasakan, tidak bisa langsung mendapatkan apa yang kita harapkan itu? Karena kita tidak fokus, tidak benar-benar berada dalam posisi kondisi yang semestinya. Sama seperti misalnya kita sedang minum air misalnya, padahal itu air itu manis sekali, tetapi karena minumnya mungkin sambil jalan, sambil juga dengan beraktivitas misalnya, atau bahkan mungkin juga sambil sedang memikirkan yang lain, lah satu gelas air sudah diminum habis, kita belum merasakan apa rasanya air tadi, minuman tadi. Tahu-tahu hanya kenyang kembung air saja, tidak merasakan airnya itu. Bapak sekalian ya, penggambaran ini sekelumit sesungguhnya telah memberikan satu wujud bahwa seringkali kita berada dalam kondisi demikian ini, sehingga seakan kita belum memperoleh yang kita harapkan, yang kita inginkan. Pada kesempatan ini tadi di depan saya membacakan kalimat Pali, Arogya Paramang Labang. Kesehatan adalah keuntungan yang tertinggi. Bapak sekalian, memang apalagi dalam kondisi suasana yang sekarang ini begitu pentingnya, begitu berharganya. Kini sekarang kita semua sedang merasakan, yaitu adalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun juga kesehatan batiniah, kesehatan mental, kesehatan lingkungan. Karena dari kesehatan ini memberikan banyak keuntungan yang luar biasa. Kita saja misalnya sehat fisik,
dari sehat fisik ini bisa melakukan banyak aktivitas kegiatan yang bermakna yang lebih baik lagi. Kesehatan mental sudah tentu ya, apalagi dalam kondisi sekarang bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat semuanya sedang berupaya untuk tetap bangkit, tetap semangat dalam kondisi pandemi corona. Memang yang perlu juga kita harus pahami bahwa pandemi wabah ya itu bukan hal yang selamanya ya. Wabah itu adalah musim, ada musimnya, ada jangka waktunya. Sama seperti halnya sesungguhnya kita hampir tiap-tiap musim itu ada ya. Pernah ada cingungunya ya, atau malaria ya, atau juga yang lainnya, flu burung ya, bahkan flu babi dan lainnya ya. Bahkan kalau yang sering-sering juga terjadi ya, yang paling kelihatannya nyamuk ya. Nyamuk itu ada, tapi juga ada usianya ya, hanya sekian waktu. Nah, memang bedanya wabah corona ini menjadi sangat-sangat pelik karena memang tidak nyata seperti nyamuk, artinya kelihatan, oh itu nyamuknya, bisa diusir. Lah karena sifatnya ini virus ya, ini yang menjadi antara kita ya, orang ke orang harus hati-hati ya, karena penyebaran atau penularannya ternyata juga tidak nampak ya, lain dengan seperti di nyamuk misalnya. Oh kalau nyamuk kelihatan ya, lalu diusir atau dihindarin ya. Lah virus ini memang menjadi begitu berbeda. Namun kita yakin yang pertama adalah tadi wabah mempunyai usia ya, tidak akan dengan waktu yang lama. Nah, yang sedikit memang perlu dipahami adalah juga bahwa kalau secara wabah bisa jadi adalah telah tiada, artinya yang ada di alam, yang ada di semesta ini usianya sudah habis ya. Tetapi karena menjangkit ke orang ke orang ya, disitulah yang masih bersemi ya, masih bersemi. Jadi seperti kalau sering misalnya pernah ada wabah belalang ya di suatu tempat itu, pernah ya, satu daerah, bukan tempat saja, satu daerah itu ya, semua dedaunan di pohon itu pernah habis diserang hama belalang ya. Lah ternyata secara musim dia sudah habis misalnya begitu. Lah misalnya orang itu menangkap ya, menangkap belalang itu ya, apalagi itu menjadi diternak begitu ya, belalangnya terus masih ada karena diternak, karena terkondisikan dengan tempat, dengan kehidupannya, sehingga 1-2 masih bisa dipelihara, artinya masih ada. Apakah belalang yang dipelihara itu akan menjadi mewabah lagi ya? Ternyata tidak ya. Jadi belalang yang dipelihara itu tidak mewabah lagi ya. Bahkan kalau kita pernah lihat begitu ya, semua kebun bisa begitu habis ya, tapi toh nanti di saat sudah waktunya ya, yaitu adalah jangka waktu usia ya, hilang begitu saja ya. Jadi di mana-mana belalang itu padahal tidak diapa-apakan ya, mati ya, mengering semuanya begitu. Lah itulah usia. Hal ini menjadi perlu penting dengan kita memahami bahwa semua wabah, penyakit yang terkait dengan baik itu virus maupun juga wujud dari binatang ya, sebenarnya nyamuk dan lainnya, bahkan pernah juga kita ada wabah tongket misalnya. Nah, semuanya adalah mempunyai usia. Dengan memahami ini ya, pertama apa? Kita mendapatkan spirit
Oh iya, tidak selamanya. Lalu yang perlu kita lakukan adalah berupaya seperti yang oleh pemerintah disarankan, dianjurkan ya. Mari kita selalu berupaya untuk hidup bersih, itu salah satunya. Kita berupaya untuk tidak berkunjung atau berada di tempat-tempat yang keramaian, yaitu juga salah satunya. Itu cara-cara kita memerangi ya, atau bisa dikatakan adalah menghindari ya, untuk terjangkitnya corona ya, sehingga juga akhirnya menjadi putus ya, tidak lagi menular ya, sehingga terus hidup berada di satu tempat ke tempat ya, artinya orang ke orang ya, sehingga benar-benar menjadi punah seperti hanya tadi ya, belalang ya, yang sudah waktunya umurnya benar-benar punah. Bapak sekalian ya, untuk terus mendapatkan spirit dari kehidupan kita, kita menjaga kesehatan adalah perlu. Namun ada hal yang penting pula ya, seperti hanya di saat kita bersama-sama berada di rumah atau di tempat tertentu ya, bekerja, beraktivitas di tempat tertentu ya, memang kalau ini tidak disikapi dengan cara-cara yang benar, yang bermanfaat ya, memberikan kondisi yang tidak nyaman ya, gampang jenuh, gampang bahkan bisa stres, bahkan juga bisa kita gampang mendapat tekanan dan lainnya ya. Oleh itulah Guru Buddha memberikan pola-pola, apa yang sering disebut sebagai 4 dhamma ya, 4 poin dhamma yang menghantarkan kepada sebuah keberhasilan atau kesuksesan, yang sering disebut sebagai dhamma ini adalah canda yang pertama ya. Canda artinya apa? Kita senantiasa bersuka cita, bergembira, menyenangi. Nah, seperti hanya pada saat sekarang dalam kondisi pandemi ini, kita supaya bekerja, beraktivitas di rumah yang biasanya beraktivitas di luar dengan suasana yang sudah tentu berbeda-berbeda ya, di kantor berbeda, bahkan nanti bisa di tempat lain ya, di restoran, bahkan juga di mall dan lainnya ya. Nah, sekarang kita diupayakan untuk di rumah di satu tempat. Ini perlu sekali kita harus memiliki sikap hati, sikap pikiran, sikap batin kita ya, yaitu adalah rasa menyenangi, rasa gembira, rasa sukacita ya. Karena dengan cara ini pasti kita akan berhasil. Satu poin itu untuk kita menghindarkan diri dari terjangkitnya corona. Dan juga rasa senang, gembira, bahagia ini bisa dilakukan untuk hal yang lain. Kalau di kondisi sekarang karena pasti banyak di tempat, bisa dilakukan dengan kegiatan lain. Misalnya apa? Membaca parita saja, meditasi, sharing dhamma. Itu juga kalau tidak didasari, dibarengi, diawali oleh rasa senang, gembira, bahagia, sulit. Maka ini menjadi pijakan pertama. Kita harus selalu bergembira, senang, menyenangi. Wong kita saja mau membaca saja, membaca buku, kalau rasa gembira, bahagia ini tidak hadir ya, wah, baca buku 1 lembar itu rasanya seperti berlembar-lembar, berbuku-buku ya. Walaupun mata kita melihat tulisan-tulisan itu, tapi tidak bisa nyimak, tidak bisa masuk, tidak bisa mengerti, memahami makna arti dari tulisan-tulisan itu. Lain kalau dari saat melihat bukunya saja ya, atau sudah dimulai bahwa oh saya ingin membaca buku, pilih-pilih buku, oh ini buku yang saya akan baca, dengan rasa senang, gembira, bahagia itu
mulai buka. Maka baru berapa saat saja ya, satu lembar sudah tahu makna, maksud, tujuan dari tulisan itu, buka lagi dan lainnya. Akhirnya dengan satu buku itu serasa tidak lama dan mengerti, memahami, senang, gembira ya, apalagi setelah mengerti, memahami tujuan dari buku tersebut. Itulah baru satu poin. Pada suatu ketika di saat Guru Buddha menyampaikan kepada para siswanya ribuan tahun lampu, yaitu meditasi. Dari mana dasar keberhasilan dari meditasi? Begitu. Ternyata dimulainya dari canda. Untuk bisa duduk saja ya, duduk dengan nyaman, memejamkan mata dengan badan yang tenang, yang tegak, itu harus diawali dari rasa gembira, senang tadi. Dan saya yakin kita semua telah merasakan, telah mengalami seperti itu. Canda sungguh luar biasa, harus dimiliki, harus dipunyai, dibangkitkan, ditumbuhkan dalam hati pikiran kita. Yang kedua adalah wirya, semangat, ulet, tekun. Ini memang rangkaiannya. Dengan kita memiliki rasa gembira, senang, bahagia, maka wirya itu akan bertumbuhan. Ditambah dengan ulet, semakin teguh ya. Kalau tadi masih setengah-setengah misalnya ya, dengan wirya ini tumbuh, kita semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat. Apakah itu di saat beraktivitas, bekerja, seperti tadi sekedar membaca buku, seperti hanya kita meditasi, membaca parita dan lain-lainnya. Semangat ulet, rajin, teguh ini memang dibutuhkan, diperlukan untuk sebuah keberhasilan. Kemudian dari semangat wirya ini pasti ada satu hal yang perlu ditumbuhkan, adalah cita. Cita adalah kesungguhan, keseriusan, totalitas. Sering kalinya ya, di sisi kita gagal, bahkan bisa menjadi melemah ya, itu di tingkat ketiga ini, yaitu adalah totalitas. Di saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas, termasuk juga meditasi misalnya ya. Karena di tahap selanjutnya setelah kita begitu semangat, spirit, penuh dengan keteguhan itu ya, kalau tidak dibarengi dengan juga totalitas ya, itu menjadi serasa hampa ya, hampa. Apa sih yang saya dapatkan ini? Karena yang tumbuh saat itu adalah semangat yang menggebu-gebu. Maka kalau tidak dibarengi dengan kemunculan dari totalitas ya, keseluruhan, kesungguhan ya, contoh paling gampang sekarang ini misalnya, kalau sekarang ini kita sedang sharing dhamma, sedang duduk mendengarkan, lalu kemudian pikiran kita ya ternyata berpikir ke hal yang lain. Disitulah ya, jadi secara tidak langsung kita pun telah melemahkan dari semangat tadi. Maka perlunya ya, di saat kita ingin meraih keberhasilan itu ya, tahap ketiga ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Ada sebuah kisah, yaitu seorang pemeditasi ya. Dikala ia berpikir bahwa ingin meraih yang diinginkan itu ya, baru ya dia benar-benar mengambil sikap yang ketiga itu, totalitas.
berupaya untuk tidak lagi beraktivitas dengan yang lain, ya. Sehingga ada retret-retret, baik itu yang 1 minggu, yang 10 hari, sebulan dan lainnya, ya. Di saat totalitas seperti itulah sesungguhnya memang, ya, keberhasilan-keberhasilan tahapan-tahapan meditasi bisa diperoleh. Dan saya yakin, ya, bahwa tahapan itu sungguhnya sudah juga Bapak sekalian, saudara-saudara telah alami, ya. Bagi para anak-anak sekolah misalnya, ya, yang masih harus sekolah, baik itu di tingkat kuliah, ya, pasti dari sisi inilah yang menjadikan sebuah keberhasilan. Di saat belajar dengan sungguh-sungguh, di saat-saat itu mengikuti perkuliahan dan lainnya dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kapan saja, karena di saat sesuatu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk adalah mengikuti mata kuliah itu, ya, ingatan, ya, apa yang disampaikan oleh para dosen itu terserap dengan begitu kuatnya, ya. Sama seperti kalau kita menginjak sesuatu, ya. Kalau menginjak sesuatu itu hanya pelan-pelan begitu berasanya, ya, maka berapa waktu saja hilang, begitu, ya. Tapi coba kalau kita menginjak duri sampai nusuk begitu, wah, mungkin 1-2 hari, ya, itu masih sakit. Lah, kesan itulah yang sungguhnya juga sama di saat kita mencerap kepada tadi, bagi yang kuliah, yang sekolah, bagi yang belajar, bahkan juga yang meditasi tadi, bahkan juga melakukan pekerjaan, ya. Kalau itu dibarengi dengan totalitas, maka apa yang dilakukan itu benar-benar mendapatkan posisi yang terbaik. Bapak sekalian, ya, setelah 3 tahapan itu memang diperlukan satu lagi adalah yang namanya wimangsa. Lah, wimangsa ini sebuah pemahaman pengertian dhamma yang harus dilakukan karena ini mengkait dengan evaluasi, perenungan kembali, ya. Perenungan kembali, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat? Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah yang saya lakukan ini memberikan manfaat yang kecil, yang besar, bahkan terus perlu dilakukan atau tidak? Wimangsa ini menjadi sebuah renungan kembali, manfaat, tujuan dari apa yang dilakukan, ya. Lah, ini menjadi penting karena dalam proses kehidupan yang sungguh luar biasa kita ini, ya, perlu melakukan evaluasi, renungan-renungan kembali, ya, baik itu hal-hal yang telah kita lakukan maupun tujuan-tujuan ke depan. Seperti hanya pada saat sekarang, ya, sedang pandemi ini, kalau kita tidak merenungkan dengan baik-baik, apa sih tujuan kita supaya berumah saja, supaya beraktivitas di rumah tidak berkeramaian? Oh, ternyata begitu besar manfaatnya, ya. Banyak di antara saudara-saudara kita, ya, yang tadinya beraktivitas dengan baik, ya, karena kondisi dan situasi hal yang pasti juga berbarengan, ya, karena kebanyakan di antara mereka yang tidak tertolong adalah karena memang sudah ada penyakit-penyakit yang lainnya, ya, yang menyertai, sehingga dalam posisi ini tidak tertolong. Tetapi dengan paling tidak, ya, di saat kita merenungkan bahwa oh, ini perlu, ini penting, karena kesehatan itu luar biasa, sehingga perlu menjaga, perlu melakukan ini dengan baik, dengan sukacita yang penting, ya. Jadi bukan karena tertekan, tidak merasa terkekang, ya, kita beraktivitas di rumah ini, ya, bahkan tetap selalu ceria dan gembira, itu yang menjadi perlu dan penting.
Bapak sekalian, kiranya itulah hal yang menjadi perlu penting untuk saat ini, saat dalam kondisi pandemi corona, namun kita juga tetap bersuka cita, gembira, bahagia untuk menyambut Trisuci Waisak ya, yang 1 minggu kemudian ya akan tiba. Dan karena Waisak itu pula lah kita semua sebagai umat Buddha, bahkan juga dunia ya, karena Buddha adalah guru dewa dan manusia ya, bukan guru umat Buddha tetapi guru semua umat manusia di dunia ini. Dengan kehadiran Buddha, kita semua makhluk dunia menjadi gembira, menjadi bahagia karena ajaran-ajarannya yang telah dibabarkan. Dan disitulah yang akhirnya kita mengerti, memahami tujuan dari kehidupan, dan kita selalu tetap dalam kondisi yang penuh semangat, yaitu adalah spirit kehidupan. Selamat kepada kita semua, sehat, sejahtera, bahagia, dan tiratana memberkahi. Sabe sata bawantu sukitata.